Gak gitu dong, lu sentimen banget. Kayaknya lu gak suka banget sama buku ini, gak gitu dong, Tok. Yang Mas Toto utarakan tuh benar versi Mas Toto. Karena apa yang Mas Toto idam-idamkan dari buku ini mungkin tidak terpenuhi. Ini buku apaan? Ini buku meditasi. Karena mungkin gue banyak membaca, banyak ini. Jadi nggak ada sesuatu yang baru menurut gue. Lo jangan salah. Sorry gue potong. Kenapa? Ketika lu ngomong soal kejiwaan, itu justru menurut gua ada masuk unsur meditasi di situ. Ada masalah apa sih, Van? Kenapa hidup lagi berat ya? Coba. Enggak, ini enggak direkam kok. Enggak direkam. Cuma kita udarain aja. Kepo Buku kumpul lagi, kali ini masih dengan gua Rane Hafid di Bangkok. Dan saya Hertoto Eko di Singapura seperti biasa. Dan Stephen di Ambon. Yes. Nah. Oke. Jadi kayaknya hari ini akan ada perdebatan seru karena kita akan membahas satu buku yang sama. Judul bukunya itu dalam bahasa Inggris adalah Into the Magic Shop, A Neurosurgeon's Quest to Discover the Mysteries of the Brain and the Secrets of the Heart oleh Bapak James R. Doty, MD. Itu versi bahasa Inggrisnya yang asli. Kalau versi bahasa Indonesianya, Van? Into the Magic Shop. Oh sama, gue pikir pakai bahasa Indonesia. Oh itu udah jadi bahasa Indonesia ya, Into Magic Shop itu? Enggak, karena kata-kata itu dibahas lagi. Kata-kata Into the Magic Shop itu memang udah jadi kayak trademark sih untuk buku ini yang banyak kemudian menjadi buku-buku yang diidolakan banyak orang. Gue sempat keliling lihat-lihat review dan benar-benar banyak yang idolize banget dengan buku ini. Banyak yang menjadikan pegangan hidup gitu. Tapi ya kita lihat nanti bagaimana dengan Toto, bagaimana dengan Rane, bagaimana dengan Steven. Oke. Ya. Gimana, Pak? Jadi ini merupakan buku awal tahun yang menurut aku tuh bagus ya untuk menjadi sebuah pembuka gitu. Karena bagi aku tuh Into the Magic Shop adalah sebuah pengalaman membaca yang nano-nano. Ibarat sebuah film tuh ada jatuh bangunnya, ada senangnya, ada sedihnya juga gitu. Ada ketegangan-ketegangan tertentu yang diciptakan yang membuat pembaca tuh tetap terpikat gitu. Kalau enggak ya kurang apa ya, akan kedodoran gitu. Karena apa yang menjadi titik buku ini adalah sebuah perjalanan hidup dari James Doty sendiri gitu. Dan yang paling membuat aku untuk Into the Magic Shop ini ke dalam toko sulap adalah karena dari awal pembukanya tuh dia udah ngasih scene yang bikin apa ya, bikin kita langsung masuk ke dalam dunia ceritanya gitu, dunia buku ini. Ketika dia mengoperasi dan di titik hidup dan mati orang itu, dia tuh ngeluarin trik pertama dia gitu. Ketika dia bisa membuat syarafnya tuh lebih rileks gitu. Dan that's the magic yang mengubah orang itu, pasien itu, dia bisa selamat gitu. Itu yang itu menurut aku. Oke. Tapi pesan utama dari buku ini menurut lo apa, Steven? Yang berkesan buat aku tuh ini harus berbaik hati lah. Asik. Sesuai. Nah itu yang gue sempat struggle juga sih sebenarnya, karena setuju bahwa pesan utamanya itu kan kita harus berbaik hati kepada sesama. Tapi dalam bahasa Inggrisnya, karena gue coba baca dua-duanya gitu ya, dua versi itu, jadi gue selang-seling gitu. Inggris tuh gue suka banget ada kata compassion, dan compassion itu nggak bisa kita langsung terjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi baik hati. Karena itu lebih dari sekedar baik hati. Di situ ada unsur empatinya, ada unsur berbaginya gitu loh. Ya kalau dirangkum jadi baik hati bisa, tapi kan jadi kehilangan makna menurut gue gitu. Dan itu yang compassion. Kata-kata compassion itulah yang menurut gue belum bisa diterjemahkan dengan pas di versi Indonesianya. Menurut gue. Jadi menurut lo compassion apa, Ran? Makanya gue belum ketemu kata-katanya. Kalau gue boleh nambahin rangkumannya Steven tadi, makanya gue ngotot karena setiap orang bisa rangkumannya beda-beda. Ini baru mulai aja udah ngotot-ngototan. Kalau menurut gue buku ini sama seperti yang Steven bilang, tapi gue mau tambahin bahwa dia itu
sebenarnya bisa dibilang menggambarkan perjalanan kisah seorang James R. Doty. Dia ini adalah seorang neurosurgeon terkenal dan bagaimana dia bisa jadi bisa dibilang semi atau biografi yang cerita tentang perjalanan dia dari kecil sehingga dia bisa mencapai sesuatu mungkin bukan jalan hidup tetapi sesuatu pencerahan dalam perjalanan hidupnya karena hidup dia itu naik turun. Dia kan sempat bangkrut abis-abisan waktu .com bubble. Sampai kemudian dia mendirikan apa yang disebut sebagai riset Center of Compassion and Altruism Research and Education. Dan ini berafiliasi dengan Institut Neurologi dari Universitas Stanford. Dan yang menariknya lagi, di situ dia kerjasama dengan Dalai Lama. Oke, itu kalau menurut gue. Kemudian dari situ salah satu temuan dalam hidupnya dia yang ternyata kalau dia lacak ke belakang, dia pernah belajar tentang compassion itu atau menjiwai dan mengontrol pengendalian diri, meditasi segala macam. Dia pernah belajar dari seseorang yang dia temui di sebuah toko sulap. Makanya judulnya kan Into the Magic Shop. Nah, cerita itu buat gue menarik. Gitu. Nanti Toto cerita aspek yang lain ya. Gue mau cerita aspek gue yang dulu. Bahwa ketika gue pertama-tama membuka, memang dia cerita tuh. Seperti Steven bilang tadi ya, cerita pertama di pengantarnya itu menarik. Bagaimana dia proses ketika dia sudah jadi ahli bedah syaraf, mau mengoperasi seorang anak, membuat si anak tenang dan juga membuat dia tenang ketika terjadi masalah. Itu menarik banget karena dia pakai pengendalian otak gitu, pengendalian pikiran yang luar biasa, yang tingkat tinggi gitu. Tapi ketika masuk ke bukunya kan dia cerita dari pengalaman perjalanannya. Lah tiba-tiba muncul nama Dr. Dale Carnegie, penulis idola gue. Idola lo kan ya? Penulis idola gue. Di situ gue mulai males tapi gue minta maaf ini sekali lagi kepada para penggemar Dale Carnegie karena ini subjektivitas gue, mungkin karena berangkat dari pengalaman gue waktu kecil dulu waktu membaca buku ini gitu. Tapi gue yakin penggemar Dale Carnegie nggak mungkin dengerin lu sih, Ran. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Mereka dengerinnya pasti yang udah top gitu. Nggak mungkin dengerin orang-orang kelas kayak lu. Iya sih, bener. Kata kayak kita. Bener sih. Orang-orang optimis. Tapi nanti optimis. Tapi ntar gue cerita kenapa kemudian malah gara-gara membaca buku ini gue tertarik untuk menengok kembali buku Dale Carnegie itu gitu loh. Nanti ada hubungannya dengan poin di buku itu tentang mantra. Tapi sekarang over to Toto. Ini ngomong summary atau udah ngomong langsung aja lah ya gitu ya. Maksudnya susah juga, bebas lah. Udah, demikianlah sesi kepo buku kita kali ini. Kok demikian, woi? Katanya bebas, udah gue tutup aja dah. Mau bahas apa lagi? Gak gitu dong, lu sentimen banget. Kayaknya lu gak suka banget sama buku ini, gak gitu dong, Toh. Harus. Gue cuma gak suka sama lu berdua, sebel gue. Anjing. Jangan diedit lo, jangan diedit yang tadi lo. Iya. Enggak, yang tadi barusan lo ngomong ANJINGKDAY itu jangan di... Anjing. Lanjut Toh, lanjut. Enggak. Jadi buku ini gini, gue cerita, gue sekarang mungkin nggak men-summary ya, karena lu berdua udah bikin summary yang cukup bagus menurut gue sih. Jadi buku ini judul aslinya kan apa tadi bahasa Inggrisnya lupa gue, sebentar gue lihat dulu ya. Into the Magic Shop. Into the Magic Shop, a neurosurgeon's quest to discover the mystery of the brain and the secret of the heart. Kan gitu kan judul aslinya. Nah, di edisi yang kita terima, mungkin buat teman-teman yang dengerin ini, kita terima dari penerbit Semikolon, itu belum edisi buku ya. Jadi masih edisi e-book pun masih dalam bentuk PDF ya. Jadi gue nggak tahu apakah judulnya nanti akan sepanjang itu. Tapi kalau di halaman dalamnya sih sebenarnya ada. Dia ditulis sebagai Into the Magic Shop, perjalanan ahli bedah saraf dalam mencari misteri otak dan rahasia jantung hati gitu. Jadi awalnya tuh gara-gara gue baca di halaman yang ke-7 ini, kalau di versi PDF yang mereka share ke kita, gue pikir ya otak sains gue udah langsung nyala kan gitu kan. Maksudnya ini mau ngebahas apa nih? Jadi gue sebenarnya mungkin gue agak-agak bias ya. Jadi gue jadi inget bukunya Daniel Goleman. Tahu kan lo Daniel Goleman sama Richard Davidson yang dulu pernah ngarang, udah lama bukunya, 2017, yang judulnya Altered Traits Science Reveals
How Meditation Change Your Mind, Your Brain, and the Body gitu. Karena nanti kita akan bahas masalah dari di situ kan ada meditasi, ada mantra kayak gitu-gitu ya di buku ini ya. Jadi gue pikir buku ini mungkin akan membahas di sisi lain sebagai dokter bedah, karena waktu gue baca bukunya Daniel Goleman sama Richard Davidson ini juga ya ada science di dalamnya gitu. Buku ini sebenarnya menarik dalam artian bab-bab awal ya. Bab-bab awal tuh gue suka banget gitu. Dia pertama kali dia mengisahkan bagaimana dia mengoperasi seorang anak gitu kan ya. Hebat banget gitu. Dan gue tipikal orang itu suka baca gitu. Yang orang tuh dikasih itu kan salah satu storytelling dulu kan ya. Storytelling yang bagus ya. Lu dikasih jebret gitu sampai lu nggak punya, kalau sebuah penokohan gitu, itu nggak bisa mundur balik lagi karena lu udah langsung punya konflik di sana gitu. Sebagai pembaca lu juga akan muter balik karena ya gimana nih gue selesai ini orang maksudnya apa cerita kayak gini gitu kan ya. Nah di bab-bab awal gue akan detail karena itu menurut gue itu adalah faktor surprise yang menurut gue bagus dari buku ini gitu ya. Nah kemudian di bab-bab selanjutnya dia ketemu tokoh yang namanya Ruth gitu. Ruth ya benar ya? Ya Ruth ini tokoh kuncinya. Tokoh kuncinya gitu. Gue masih positif ketika baca ini. Jadi malah gue kepikiran ini. Waktu pada saat kita ngebahas buku ini mau kita angkat ke Kepo Buku, gue sebenarnya udah mau bilang gini. Gue tuh kena banget di bab kedua ini gitu, di bab ketika Ruth itu muncul dan membantu si pengarangnya gitu kan. Karena gini, satu insight yang gue coba sharing gitu ya, ketika membaca buku itu sebelum membaca bab-bab selanjutnya adalah, lu tuh kalau jadi orang hati-hati ya gitu. Maksudnya hati-hati gini, kita tuh berperilaku sama orang tuh selalu ibaratnya pisau bermata dua gitu ya. Ada sisi yang tajam di sisi satu, sisi tajam yang lain. Artinya gini, kalau lu ketemu orang apapun itu jangan anggap enteng lo, karena bisa jadi apa yang lo lakukan itu berimpact nantinya bertahun-tahun kemudian terhadap orang itu, be it positif atau negatif kan gitu kan ya. Kalau lu ngebantu orang atau lu mungkin satu kata bisa lah, lu pasti bisa lah Ran gitu kan. Lu akan inget mungkin dulu Toto pernah bilang kayak gitu dan itu mungkin membangkitkan lo. Atau mungkin ada orang yang dulu bilang Ran udah nggak bisa lah, Tok lu nggak bisa lah kayak gitu lu. Mungkin akan berefek di bertahun-tahun selanjutnya dan itu menurut gue insight dari Ruth ini. Awalnya gue pikir begitu gitu. Awalnya kan. Ini mulai nggak enak nih kayaknya nih. Awalnya gue berpikir begitu. Tapi ketika berjalan waktu lama-lama gue baca ini apaan ya? Ini buku tentang meditasi atau apa gitu kan? Dan semakin gue baca kesini, gue bilang bahwa buku ini bukan buat gue, gitu. Paling tidak. Kenapa? Buku ini bukan buat gue. Karena satu, gue mungkin jadi tadi mungkin gue terpengaruh dari itu tadi. Dari judul aslinya yang bahasa Inggris, kemudian di halaman yang ke-7 tadi gue bilang di versi PDF ya, gue nggak tahu nanti versi seperti apa. Ada A Neurosurgeon Quest to Discover the Mystery of the Brain and the Secret of the Heart. Ekspektasi gue terhadap buku ini adalah dia bakal ngupas dong dari segi sainsnya gitu. Paham. Mudah nggak maksud gue? Paham. Mudah nggak maksud gue? Jadi ini buku apaan? Ini buku meditasi. Dan gue coba lihat kalau di versi gue coba akhirnya waktu itu nyari ke Google, ke Goodreads gitu ya, nyari ke Amazon. Ini buku juga lucu gitu. Bukunya lucu. Kayak misalnya di paperbacknya Amazon, dia tuh ada di bagian biologi sama popular psychology. Oke lah gitu. Baru akhirnya di bagian memoirs gitu kan. Nah kalau versi Kindle-nya lebih gila lagi. Di bagian neuroscience yang menurut gue nggak pas banget. Karena itu gue punya ekspektasi yang agak berbeda gitu. Mudah nggak maksud gue ya? Gue bisa ngejawab itu ntar. Jadi kayak gitu. Pertama itu. Jadi menurut gue kalau lu mengatakan bahwa ini lu udah pasti bilang bahwa ini sebuah buku memoir, oke, fine lah gitu kan, fine lah gitu, memoir untuk mencari compassion segala macam, is okay. Kalau lu bilang bahwa ini buku meditasi, mungkin gue masih oke gitu. Tapi kalau ketika udah nyentuh ke neuroscience, sorry otak gue udah langsung ke science kan, gue pengen tahu dong. Jadi gue bandingannya selalu, jadi gue akhirnya inget bukunya apa nih yang beda dari bukunya yang tadi gue bilang ya, yang Altered Traits gitu, yang Science Reveals How Meditation Change Your Mind, Your Brain, and Body gitu. Jadi yang kayak gitu. Jadi gue agak merasa pertama kali ketonjok itu ya, terus terang di bab keberapa yang akhirnya dia ada cara Ruth untuk
untuk apa namanya mungkin di bab kedua ya dia udah bilang trik growth untuk melemaskan tubuh, cari waktu. Gue bilang, hold on, gue bilang kayak gitu. Ini buku apaan ya? Kok jadi kayak buku meditasi gitu. Mudah ya maksud gue. Pertama itu. Kedua, kalaupun gue kesampingkan itu gitu kan, untuk hal-hal tertentu gitu ya, untuk yang dia ada informasinya, gue harus jujur ada informasinya. Tapi buat gue mungkin, karena mungkin gue banyak membaca, banyak ini, jadi nggak ada sesuatu yang baru menurut gue. Kayak misalnya dia menjelaskan bagaimana otak itu bekerja. Contoh yang gampang yang dia kasih adalah kalau lu lagi mikirin mobil ya, kalau nggak salah dia contohnya ya, mobil warna biru. Ya, betul. Lu baru ada mobil warna putih juga lu nggak akan lihat gitu. Atau lu lagi nyari warna putih, warna biru nggak kelihatan padahal itu ada. Dan sayangnya gitu, itu bukan sesuatu yang baru. Contoh itu tuh udah ditulis beberapa orang, banyak orang dengan kasus yang sama. Warna mobil lagi, warna mobil lagi, warna mobil lagi. Udah nggak maksud gue. Jadi ya ini gue pulangkan lagi ke teman-teman kalau mau baca buku ini. Buku ini bagus kalau lu punya ekspektasi untuk misalnya untuk lu nyari tentang meditasi, untuk ini oke lah, fine gitu. Oke. Menurut aku tuh yang Mas Toto utarakan tuh benar versi Mas Toto. Karena apa yang Mas Toto idam-idamkan dari buku ini mungkin tidak terpenuhi dari kacamatanya Mas Toto, dari bidang pemikirannya Mas Toto gitu ya. Tapi kalau misal pun teman-teman pengen membaca buku ini, yang akan ditekankan oleh si Jim Doty ini adalah bagaimana menerapkan mindfulness itu sendiri, dan bagaimana kasih sayang itu yang tadi dibilang sama Bang Rane, compassion itu change your life gitu. Itu yang mungkin menjadi titik tolak dari buku ini gitu. Tapi ketika you expect sebuah metode sains untuk lebih dalam lagi untuk mindfulness-nya, mungkin belum tercukupi di sini gitu. Sanggahan aku begitu dulu. Oke, baik. Terima kasih atas sanggahannya Bapak Steven. Kita kembali. Lah ini diskusi apa sih? Kalau gua hampir serupa dengan kata Steven tadi. Ini mungkin teman-teman mungkin akan mulai bingung nih. Ini sebenarnya buku apa yang diomongin gitu. Tapi oke, sebelum kita lari ke situ, gua sama dengan Steven gitu loh. Karena gua melihat Toto itu punya background science yang kuat gitu. Sehingga ketika dia membaca buku ini dari judulnya, dan syukurnya judul lengkap itu tidak ada di versi Indonesianya ya. Iya. Jadi di versi Indonesianya itu judul bukunya itu hanya Into the Magic Shop. Tidak ada bla 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 perjalanan seorang ahli neuroscience menemukan apa bla bla bla, walaupun di dalamnya ada gitu. Jadi gua nggak tahu ya Tok, kalau lu pertama kali baca buku itu dari Indonesianya dengan judul seperti itu, mungkin ekspektasi lu akan tidak seperti sekarang. Berbeda ya. Karena lu memulainya dari buku yang versi bahasa Inggris yang judulnya memang bla 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 segala macam kan, panjang kan. Apa tadi judulnya? The Neuroscience Quest apa gitu. Tapi kalau gua justru melihatnya gini, James R. Doty ini sudah sosok yang terkenal. Semua orang gitu ya, bukan semua orang lah, tapi secara umum orang akan mengenal dia sebagai seorang ahli neuroscience gitu loh. Dan tapi yang menarik adalah ketika seorang ahli neuroscience kemudian membedah perjalanan hidupnya sampai dari kecil, dan ternyata dia bisa melacak ke belakang bahwa sebenarnya pemahaman dia tentang neuroscience itu sudah ada bahkan sejak dia kecil ketika dia ketemu orang yang namanya Ruth itu. Nah itu yang gue suka dari buku ini, karena itu dijelasin tuh kayak cerita, jadinya cerita biografi bagaimana dia ketemu seorang ibu dari seorang pemilik toko sulap, tapi ternyata si ibu itu kemudian mengajarkan dia dasar yang kemudian ternyata di perjalanan hidupnya di usia-usia ke-60-an itu dia justru menemukan hakikat atau hikmah baru dari ilmu yang didapatkan waktu dia kecil gitu loh. Dan itu ternyata relevan dengan ilmu dia sebagai seorang ahli neuroscience. Jadi gue setuju sama Toto bahwa judul bahasa Inggris yang ada tambahan bla 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 di belakangnya itu apa tadi?
Gue kok selalu lupa sih. A neurosurgeon's quest to discover the mystery of the brain and the secret of the heart. Nah, itu gue setuju. Buat gue, kalau gue Toto yang kenceng di sainsnya, gue akan kecewa karena tidak menemukan secara lengkap dari segi saintifik. Karena gue percaya bahwa perjalanan hidup seseorang itu, terutama orang-orang yang di bidang sains ya, di bidang sains atau di bidang apa yang mendalami sebuah ilmu, dia akan mulai dengan menggali ilmu dasar, lanjut, advance segala macam, dan akan sampai di titik di mana udah tinggi banget. Kalau orang-orang sufi itu bilang udah level makomnya udah tinggi gitu istilahnya ya, sehingga justru pemahaman dia itu jadi lebih holistik. Nah itu menurut gue yang dialami oleh si James R. Doty, ditambah perjalanan hidupnya yang tragis. Seorang ahli neuroscience tiba-tiba terjun ke dunia bisnis investasi bidang apa istilahnya sih? Startup. Terus tiba-tiba bubble burst, bangkrutan habis-habisan, jatuh, keluarganya berantakan segala macam. Upaya dia bangkit itu kemudian dia menemukan sebuah perjalanan spiritual gitu. Jadi itu. Jadi gue percaya, sekali lagi gue percaya bahwa seseorang yang mendalami sebuah ilmu, kalau dia cuma sampai pada level di mana dia ilmu tertingginya itu adalah lebih kepada pemahaman biasa atau pemahaman yang saintifik, buat gue itu dia belum sampai. Kalau orang-orang Arab itu bilang belum sampai makomnya. Makomnya justru adalah ketika dia pada akhirnya sudah bisa membedah hakikat dari ilmu yang dia pelajari. Sama ketika misalnya Toto belajar matematika dari sekarang, terus sampai nanti mungkin Toto umurnya udah 80 tahun, amin ya, mudah-mudahan panjang umur ya Tok. Gitu. Amin. Justru pada saat itu dia melihat matematika itu sudah tidak lagi pada tataran angka. Gitu loh. Tapi lebih kepada tataran yang filosofis. Tataran cinta. Why not? Dan itu menurut gue yang sedang dicapai oleh seorang James R. Doty gitu. Gua ngomongnya ketinggian gak sih? Ketinggian, sok banget gak sih? Tapi gue setuju sih. Tapi kalau gue ngebahas buku tuh selalu gue balikin lagi ke bukunya gitu kan. Jadi lo tahu ya cara gue ngebedah buku tuh biasanya kalau gue bahkan kalau gue ngelihat background pengarangnya pun, gue akan setelah gue baca bukunya segala macam. Bahkan untuk kasus ini gue juga nggak ngelihat backgroundnya dia apa gitu. Karena sebuah buku itu menurut gue harus berbicara terhadap dirinya sendiri gitu. Makanya tadi gue bilang itu preferensi gue gitu. Kebingungan gue terhadap buku ini sebenarnya gue mau bikin jadi gue nggak tahu ya apakah gue terlalu pakem terhadap sesuatu itu harus begini gitu. Maksudnya kalau buku, jadi gue bingung kalau gue mengatakan buku ini buku memoir, buku sebuah autobiografi, di bab-bab awal dia ada cara Ruth bagaimana lu, jadi seakan-akan jadi kayak buku cara meditasi gitu. Gue nggak tahu gitu, mudah kan maksud gue. Tapi kalau ketika mudah kan, tapi ketika buku ini versi Indonesianya lu bilang nggak ada judulnya, nggak judul yang panjang nggak dicantumkan kecuali di bab dalam, tapi kata pengantarnya ditulis oleh seorang dokter ahli kejiwaan, jadinya agak. Walaupun kalau lu baca sebenarnya kata pengantarnya oleh Dr. Andreas ya sebenarnya nggak ada ngomong masalah sains ya enggak. Dia ngomong masalah core belief tapi kenapa dokter sekarang kalau ngomong masalah kayak gitu kan? Apakah karena pengantarnya dokter terus lu harus pengantar dokter? Kenapa kalau dia pengantarnya akhirnya misalnya seorang yang ahli meditasi, mungkin gue masih agak memaafkan gitu ya. Mudah nggak maksud gue? Lo jangan salah. Sorry gue potong. Kenapa? Ketika lu ngomong soal kejiwaan, itu justru menurut gue ada masuk unsur meditasi di situ. Karena meditasi itu kan melibatkan antara sesuatu yang sifatnya fisikal, yaitu otak kita gitu. Gue nggak lihat dari situnya. I fully agree on that. Tapi gue nggak setuju ketika berada dalam satu buku. Jadi buku ini tuh gaduh-gaduh nggak jelas kalau menurut gue. Jujur gue bilangin. Seriusan, siap. Lu mau dijadiin buku sorry ya kalau gue bilang, gue a bit blunt, mungkin kalau gue bilang kayak gini. Dibilang mau buku meditasi juga bukan, dibilang buku memoir juga, ya gue lebih cenderung akhirnya, sorry ya, this book is actually a memoir. Oke. Kalau gue bilang. Jadi menurut lu itu lebih kepada memoir ya?
gue lebih cenderung memoir. Ada perintilan di sana sini bagaimana dia cara meditasi, karena dia nge-sharing ada beberapa bab, kalau nggak salah 2 bab atau 3 bab ada cara meditasi, cara Ruth gitu ya. Bukan meditasi, cara melemaskan tubuh, cara rileks tubuh Ruth, gue anggap sebagai bonus. Tapi kalau lu balikin lagi ke pakem awalnya memang sebuah perjalanan seperti tadi gue bilang, yes, it is a journey. Artinya sebuah buku memoir. Buku buat gue harus berbicara harus berbicara untuk dirinya sendiri gitu. Makanya kalau gue bilang sebentar, jadi gue kalau ngeliat buku tuh kayak begitu, sebentar lu mengatakan lu tuh siapa gitu, tapi kalau di dalamnya gue ini nggak jelas lu gitu. Kalau gue sejujurnya gitu. Okay. Tapi kalau buku ini akhirnya gue emang memoir deh, tapi ada bonus perintilan bagaimana yang tadi gue bilang ya, Ruth kayak gitu-gitu. Terus bagaimana akhirnya gue nemuin compassionate, ya is okay gitu. Kan namanya orang cerita kan, gue berjalan akhirnya ada insight, ya boleh-boleh aja dong. Cerita sedikit cara gue begini begitu, oke aja dong. Kalau menurut gue sih begitu. Okay. Gitu kalau menurut gue. Ini kemudian membawa gue ke pertanyaan berikutnya, dan ini mungkin buat benefit dari teman-teman yang mendengarkan ya, karena yang mendengarkan mungkin belum baca, sementara kita udah baca sehingga kita bisa berdebat seru di sini gitu kan ya. Tapi buat benefit teman-teman yang lagi mendengarkan, key take away atau poin paling penting yang bisa didapat dari buku ini apa? Ini berusaha untuk nggak benci amat sama orang yang nyakitin lo gitu. Kenapa bisa begitu, Fen? Sebelumnya kan memang this is actually sangat-sangat berat gitu ya, dan juga lagi gue hadapin hari-hari ini gitu kan. Waduh, apa? Sini cerita sama Om sini. Cerita sama Mbah Rani dan Om Toto. Cerita sama Mbah Rani sama Engkong Toto. Dan dan key takeaway lainnya tuh ya, coba baca buku ini. Kalau nggak baca, lo rugi, karena lo bakal inspired banget dengan kisah perjalanan Jim Doty ini. Itu aja sih menurut aku. Tapi balik ke poinnya Toto tadi, menurut lo ini memoir? Memoir. Sebuah perjalanan kisah gitu ya, perjalanan hidup. Meskipun ini Into the Magic Shop ini diterbitkan oleh Imprenia Penguin Every Book yang terkenal dengan buku-buku psikologi populer yang bagus-bagus. Misal saja yang kemarin Mas Toto cerita tuh Atomic Habits misalnya. Jadi ini satu lini sama Every Books yang notabene memang punya presiden menampilkan para dedengkotnya lah ibaratnya gitu ya. Kalau James Clear tuh bikin tentang 1% setiap hari, dan Jim Doty ini dengan altruismnya gitu ya, yang ternyata tuh cuma dikupas di akhir-akhir doang gitu, bersama Dalai Lama kiprahnya gitu. Oke. That's interesting. Kalau balikin ke lu toh, key takeaway-nya? Key takeaway seperti tadi gue bilang ya, buku ini tuh yang tadi gue bilang ya, insight yang langsung kena buat ke gue gitu ya. Terlepas bagaimana Ruth itu mempengaruhi apapun cara Ruth gitu kan ya, mempengaruhi si pengarang. Menurut gue ya itu tadi, key takeaway-nya adalah lu harusnya berhati-hati dalam bersikap gitu loh. Maksudnya tadi gue bilang ya, bahwa apa yang lo lakukan sekarang bisa pengaruh lagi untuk kemudian. Kedua yang gue key takeaway yang menurut gue positif dari buku ini yaitu perjalanan sang pengarangnya sendiri gitu ya. Karena tadi Stephen udah bilang lah kayak gitu, bagaimana dia ada up and down gitu kan. Dulu juga dia susah, bagaimana kalau nggak salah bapaknya abusive kayak gitu-gitu, tapi bisa jadi akhirnya dia masuk ke kedokteran, kemudian jadi masuk ke bedah saraf di Stanford kayak gitu-gitu kan. Menurut gue sih bagus banget kalau lu menempatkan buku ini sebagai sebuah kisah perjalanan gitu. Key takeaway-nya itu bahwa orang itu ada struggle-nya sendiri, ada challenge-nya sendiri, tapi ya
ya dengan apa ya tadi ya, ada orang lain yang ngebantu lu, ada compassionate yang akhirnya lu juga harus menularkan itu kan. Lu dibantu sama orang ya lu harus ngebantu banyak orang gitu kan, menurut gua gitu kan. Take and give lah gitu kan. Iya. Ke orang lain kayak gitu sih menurut gua, dan itu key takeaway yang menurut gua bagus gitu. Dari kisah perjalanannya dia ya kalau gua baca buku ini gitu. Kalau gue ngelihatnya gini buku ini. Jadi buku ini menurut gue dibagi 3. Yang pertama itu adalah pengalaman memoir dia waktu dia kecil dulu. Yang poinnya adalah Into the Magic Shop. Bagaimana dia belajar dari seorang ibu Ruth sebagai seorang anak kecil yang awalnya pesimis banget. Ngapain sih gue diajarin kayak apaan nih, kayak meditasi lah, apalah segala macem gitu. Tapi si ibu Ruth bisa mengajarkan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak. Jadi itu perjalanan hidup tahap awalnya dia. Nah, perjalanan hidup tahapnya poin kedua lagi dari buku ini adalah, karena tadi kan yang pertama Into the Magic Shop, yang kedua itu dia bercerita dari segi memoirnya dia memang, tapi dia bercerita tentang kalau di versi bahasa Inggrisnya itu adalah misteri dari otak manusia, dan dia sangat kompeten untuk ngomong itu, gitu loh. Dia kompeten banget, men. Dia ahli neurosurgeon, kerjaannya ngebukain otak gitu loh. Sampai gue bisa baru tahu penggambaran deskriptif dia, katanya ketika bagian kulit kepala itu diangkat dari tengkorak itu menimbulkan bunyi kayak orang membuka velcro gitu loh. Lu baca kan itu bagian itu kan? Krek. Gue sampai bisa membunyikan sendiri itu ketika membaca. Jadi dia memang kompeten di bidang ini. Jadi dia mengulas soal misteri otak manusia di situ gitu loh. Gitu. Nah, baru yang ketiga buat gue, penafsiran gue adalah puncak memoir ini, perjalanan karir dia, yaitu ketika dia akhirnya membahas soal, kalau di versi bahasa Inggrisnya adalah The Secrets of the Heart, rahasia hati gitu. Bagaimana ternyata dia menggabungkan antara nalar dia dengan pikiran dia, antara fisik dengan yang non fisik. Kalau guru gua dulu sering bilang antara zikir dan fikir. Asik. Sehingga lengkaplah ilmu yang dia dapat gitu loh. Oke. Kalau gue sih nafsirnya gitu. Jadi kalau saran gue, kalau lu mau baca dari segi pemahaman itu, makanya gue tuh tipe orang yang gue harus lihat dulu daftar isinya. Oh 3 poin. Oh ini misteri part keduanya ini justru dia yang paling kompeten ngomong itu. Dan dia bisa ngomong itu dengan bahasa yang simpel gitu ya. Walaupun mungkin mengecewakan Toto karena Toto berharap itu akan sangat ilmiah bagaimana kerja otak disambungkan dengan hati kayak gitu. Tapi buat gue mungkin kalau dibahas dari segi ilmiahnya malah mungkin akan boring. Iya, betul. Gitu. Itu yang poin pertama. Jadi tiga poin cara membaca menurut gue. Terus juga ada satu poin yang benar-benar nyentuh ke gue, yaitu ketika dia belajar dengan Ibu Ruth tentang bagaimana sih, bentar, gue buka dulu bukunya. Ini nanti akan nyambung ke Bapak Dale Carnegie, idola gue. Jadi salah satu key takeaway dari buku ini adalah buat teman-teman ya, jangan pernah membenci Bapak Dale Carnegie karena dia terkenal sekali. Sialan lu toh. Ada beberapa hal yang gue selalu nyinyir terus terang. Pertama nih, gue jujur ya. Pertama meditasi. Gue selalu nyinyir apa yang namanya meditasi. Kedua, gue selalu nyinyir yang sama yang namanya self-help. Self-help itu karena gue percaya bahwa lu nggak bisa mentransfer pengalaman pribadi lu menjadi sebuah ilmu genetik untuk orang. Udah. Itu bisa 10 episode. Tadi balik lagi, balik apa? Gue tarik nafas dulu, Ntar dulu, gue menenangkan diri dulu. Melepaskan pikirannya. Melepaskan pikiran itu ada di itu teknik untuk melepaskan pikiran. Coba diperagakan dulu. Kalau kata Ibu Ruth, the trick is lu harus belajar untuk melemaskan setiap otot di tubuh lu. Itu tahap awal dari belajar fokus. Sebelum lu cerita, gue sebenarnya ada pertanyaan loh. Gue mungkin nggak teliti baca bukunya. Ngomong-ngomong si Bapak Doti ini sampai sekarang masih bisa sulap nggak ya? Oh iya, itu sisi yang bagus, itu cerita yang bagus ya. Dia itu dari kecil suka sulap, dan terus terang salah satu yang menarik gue untuk lanjut membaca buku itu ketika di bagian-bagian awal dia bilang cerita ini bermula dari ketika dia kehilangan jempolnya. Gue bilang, kenapa hilang jempolnya? Itu dia. Makanya itu salah satunya gue belum baca yang bagian itu di edisi bahasa Inggrisnya ya. Mungkin nanti Fen atau Rane ya lihat deh kayak gitu. Karena pada saat itu
gue langsung bentar. Ini karena gue baca bahasa Indonesianya ya, jadi gue belum sempat baca halaman yang itu gitu. Yang dia kehilangan jempolnya. Karena kalau menurut gue sebentar, ini apakah dia nyeritain orang lain ya? Karena gini, seorang dokter kan nggak mungkin kehilangan jempolnya gitu kan. Nah, Baru setelah bab berikutnya dia menjelaskan. Nah, gue nggak tahu apakah aslinya dia benar-benar bilang kehilangan jempolnya atau kehilangan thumbtip gitu. Karena sesuatu yang berbeda kan gitu kan. Baru setelah bab berikutnya gue kehilangan ini. Makanya gue sempat berpikir. Jadi gue belum baca Inggrisnya yang bagian itu apakah penerjemahannya itu tepat atau enggak gitu. Apa emang disengaja? Bahasa Inggrisnya gitu juga. Dia Steven, kehilangan kalian jempol. bisa cariin di bagian bahasa Indonesianya ada nggak sih yang dia ngomong kehilangan jempolnya, di situ disebutnya jempol nggak, Steven? Kehilangan di ibu jarinya kalau nggak salah. Makanya gue Ibu jari ya. makanya nggak bisa dong dokter bedah kehilangan ibu jari jadi dokter bisa gitu. Karena Iya kan? lu melihatnya langsung. Jadi mindset lu ketika mulai baca buku ini adalah benar-benar mindset dia seorang neurosurgeon, dan apa yang harus dia lakukan itu adalah menurut penafsiran lu mencerminkan what a neurosurgeon does gitu kan. Iya, makanya gue sempat sebentar dong. Kalau menurut gue sih kata kunci dia kehilangan ibu jari itu buat gue kalau istilah anak-anak sekarang itu clickbait gitu loh. Tapi buat gue itu keindahan menulis gitu loh, karena itu menarik lu untuk ya lu nggak salah, emang dia kehilangan ibu jari dia, tapi yang dimaksud ibu jari itu adalah thumbtip yang jadi kayak selongsong mirip jempol dimasukin ke jempol lo, dan di dalamnya tuh lu bisa nyimpen ini sapu tangan sutra yang halus. Jadi ketika ada adegan pesulap mengeluarkan sutra tiba-tiba dari tangannya, itu sebenarnya ada di dalam jempol buatan itu gitu loh. Itu trik, the oldest trick gitu loh. Tapi gue mau kembali lagi nih, gue udah nemu nih rangkumannya nih. Iya, pokoknya gue mau mengeluarkan unek-unek gue dengan Dale Carnegie dulu gitu loh. Enggak. Jadi maksudnya gini, dalam cerita itu kan ada bagian ketika Ibu Ruth itu ngajarin dia untuk melemaskan otaknya dulu, melemaskan otot, baru kemudian memfokuskan otaknya. Karena banyak orang berpikir bahwa meditasi itu adalah mengosongkan pikiran, dan itu ternyata salah. Justru itu melatih lu untuk fokus kepada satu hal. Nah, di situ satu poin yang gue suka dari buku ini, terutama ini dari bagian kedua ya, bab kedua itu, ketika di situ diajarkan lu harus fokus. Dan sebagai seorang anak kecil, si James Doty ini, atau waktu nama panggil kecilnya itu adalah Jim, si Jim ini bilang susah banget gue fokus gitu loh, susah banget gue fokus. Terus kemudian si ibu beranjak ke bilang begini, lu tahu nggak apa itu mantra? Terus si Jim bilang, oh iya itu pesulap itu ngomong abrakadabra, simsalabim itu mantra. That is correct, dia bilang. Tapi yang lu harus tahu bahwa tujuan mantra itu sebenarnya bukan untuk hal-hal yang magic atau segala macam, tapi sebenarnya ketika lu sudah mengucapkan mantra, satu itu akan memfokuskan pikiran lu kepada tujuan mantra itu. Makanya lu harus paham isi mantra itu. Jangan lu bilang abrakadabra simsalabim tapi lu nggak tahu artinya gitu. Dan yang kedua, dengan mengulang-ulang mantra itu, karena prinsip dasar mantra itu kan diulang. Dengan mengulang-ulang itu, justru itu akan membantu lu fokus. Dan lucunya ketika si Jim, si ibu bilang, saya nggak mau ngasih mantra, kamu cari sendiri. Mantra yang dia sebut adalah 2 kata. Yang pertama itu Chris, yang kedua doorknob. Chris itu cewek di lantai atas yang dia suka gitu. Doorknob itu dia cari apa visual berikutnya itu gagang pintu, mungkin gagang pintu rumahnya, sehingga waktu dia mantra dia nyebut itu terus doorknob, Chris, doorknob, Chris, doorknob. Tapi paling nggak dari segi itu dia sudah bisa membantu dia untuk fokus, dan dia bilang iya ya bener ya, kalau gue mengucapkan mantra itu gue fokus. Nah ini gue kaitin kan dengan agama-agama lain, termasuk agama gue yang gue anut gitu ya, bahwa selain juga mengandung makna yang sangat dalam, dan itu harus kita kuasai misalnya. Tapi ketika kita misalnya membaca zikir, itu kan sebenarnya juga bisa dibuat sebagai salah satu cara untuk membantu kita fokus. Orang mungkin akan bisa berbeda pendapat dengan gue ya. Tapi itu adalah bagian dari upaya itu. Walaupun setiap zikir, apalagi kalau lo zikirnya pakai Asmaul Husna, 99 nama Tuhan, itu kan setiap kata itu kan ada maknanya. Dan kalau lu dalami dan lu itu ulang terus, itu akan sangat membantu lu untuk fokus gitu loh. Dan itu ada di semua agama. Buddha ada, di Kristen ada. Iya, betul. Di Kristen ada kan, Van ya, kayak semacam kayak tasbih itu apa sih, rosario itu kan, Van ya? Iya, doa. Iya, betul. Rosario.
Jadi gue menemukan sudut universalnya dan kenapa akhirnya gue kaitkan dengan Dale Carnegie, walaupun gue nggak suka Dale Carnegie, walaupun gue dikenalin dari kecil, jangan stop gue toh, jangan di stop. Tapi ada kata-kata yang kalimat, ada beberapa poin dari Dale Carnegie di buku itu yang gue baca sekilas gue langsung inget karena gue pernah diajarin sama bokap gue bahwa ketika lu ketemu seseorang, lu harus bener tunjukkan ketertarikan lu harus senyum, lu harus ingat apa namanya nama orang itu, namanya gitu kan. Terus lu harus mendengar dan lu minta orang itu untuk cerita tentang dirinya sendiri, jangan cerita tentang diri lu. Hal paling menyebalkan dari ngobrol dengan orang itu adalah ketika orang itu lebih banyak cerita tentang dirinya ketimbang cerita orang yang diajak ngobrol. Terus kemudian juga betul. Bicaralah tentang hal yang menarik dari sisi orang itu, dan kemudian buatlah orang itu merasa penting. I'm so sorry, gue pernah bilang ini bullshit gitu, tapi tiba-tiba ketika gue membaca ini dari sudut ceritanya Pak Doti, kok gue teringat bahwa bokap gue tuh sering banget ngajarin itu, walaupun dia tidak pernah merujuk itu ke bukunya Dale Carnegie. Dia bilang kalau kamu mau ngomong sama orang, buatlah orang itu tertarik dengan kamu dengan ngobrol tentang orang itu. Oh gitu. Jadi mantra lu apa? Nah, oh ya, belum selesai cerita gue. Satu poin lagi. Ada lagi, key takeaway-nya. Sialan lu ajar lagi. Belum selesai. Gue nggak tahu ya. Gue percaya bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini, mulai dari ngaco. Apa yang kita lakukan itu semuanya saling bersambung gitu loh, bahwa ada hukum sebab akibat, ada pokoknya ada keterkaitan antara satu hal dengan hal lainnya tanpa lu sadari. Dan itu baru belakangan gue sadari, karena ketika tadi Toto nanya mantra gue apa, gue jadi teringat bahwa sebelum gue memulai baca buku ini, gue udah mulai baca buku lain tentang meditasi toh. Oke. Ntar gue cari apa bukunya. Nanti kita bahas buku meditasi lah ya bareng-bareng. Iya, gitu. ini menarik nih. Dan gue punya teman yang paham banget tentang meditasi, jadi bisa kita ajak ngobrol. Oke. Ini buku oleh seorang biksu asal gue lupa ya, Kanada atau Australia, karena gue masih mulai proses baca gitu. Namanya Ajahn Brahm. Oke. Ajahn Brahm. Dia seorang biksu. Dia sempat lama belajar. Itu terkenal banget Ya. Dia pernah belajar di Thailand selama 6 tahun gitu. Buat lu terkenal banget, buat gue terus terang gue baru kenal gitu loh. Dan gue kenal itu ketika gue membaca bukunya Hermann Hesse, Siddhartha. Hermann Hesse, oh yang waktu itu lu ceritain ya? Gue itu salah satu buku yang benar-benar gue baca sampai dari kata ke kata gitu. Terus dari situ gue menemukan kata kunci, nggak tahu ceritanya gimana, ke meditasi. Dari meditasi gue bertemu dengan Ajahn Brahm. Ajahn Brahm kemudian gue kupas dong bukunya, gue coba baca. Dan ini lagi masuk salah satu buku yang benar-benar gue cerna dari kata per kata. Dari situ lah nyambung ke buku ini gitu loh. Jadi gue merasa bahwa ada nih keterkaitan antara buku-buku yang gue baca itu, yang tanpa gue sadari, baru setelah gue ngeliat ke belakang baru gue nyadar, iya bener. Dan bukunya Ajahn Brahm tadi belum gue sebut ya. Bukunya Ajahn Brahm tadi, ready for this talk? Judul lengkapnya. Toto suka banget nih soalnya judul bukunya nih. Mindfulness, Bliss, and Beyond. A Meditator's Handbook. Tapi ini agak menyimpang dulu. Menurut gua, masalah mantra ini menurut gue harus didudukan sekarang nih. Jangan sampai gue penasaran nggak selesai-selesai. Here we go. Terserah deh siapa ahli mantra. Gitu. Ini nggak ada hubungan dengan buku ini. Ini agak side track. Lu pernah baca Bobo nggak? Pernah. Baca Bobo. Lu tahu ada karakter namanya Juwita dan Sisirik? Tahu. Oke. Sisirik mantranya apa? Nah itu gue nggak inget. Sisirik mantranya Alakazam. Oke. Si Juwita mantranya apa? Nggak tahu. Si Juwita itu mantranya Abrakadabra. Oke. Udah ya, Abrakadabra. Lu cari deh gitu. Juwita itu karakter baik dan Sisirik itu karakter yang jelek, bener kan? Betul. Cuman ketika gue baca Harry Potter, Avrakadabra itu adalah mantra yang mematikan orang dan gak boleh dipakai karena dia ngebunuh orang. Sekarang pertanyaannya adalah mana yang benar, Abrakadabra itu mantra baik atau mantra buruk? Dah, sekian dan terima kasih. Tolong ahli mantra berdiskusi masalah itu karena itu mengganggu pikiran gue sejak gue baca Harry Potter. Jujur, please.
Sebenarnya kuncinya cuma satu, Tok. Apaan? Gue siap-siap dibanting orang nih. Jangan baca Harry Potter makanya. Oke, terus tapi balik lagi ke cerita buruh tadi kan. Esensi mantra itu sebenarnya itu tidak ada halnya dengan sesuatu yang bersifat magic. Mistis ataupun mistis gitu. Iya, pokoknya nggak ada hubungannya dengan hal yang bersifat mistis. Tapi sebenarnya dia hanya untuk membantu meluruskan fokus lo. Karena dua hal. Yang pertama, pengulangan itu membantu lo untuk fokus. Jadi ada ketika lo meditasi atau pengen fokus, kan banyak macam tuh caranya. Ada yang ngelihat lilin, fokus ke lilin tersebut gitu kan. Ada yang harus membayangkan sesuatu supaya dia bisa fokus. Tapi ngebayangin yang porno dong. Loh, kenapa enggak? Secara ekstrim kenapa enggak? Bisa gitu. Fokus ya? Iya. Bisa fokus. Karena itu ini bisa kontroversial nih, tapi itu membantu fokusnya dengan mengulang-ulang itu, dan itu kalimat itulah yang kemudian dikenal dengan mantra. Karena pemahaman mantra itu kan sebenarnya repetisi. Kalau dulu kan waktu masih kecil dulu ya, ketika ada banyak tawon gitu, kita selalu bilang fight gitu. Exactly. Is that a mantra? Iya. Karena apa? Dengan lu ngomong kayak gitu, itu ini menurut pemahaman gue ya, lu akan dibantu untuk fokus agar tidak panik dan bisa menghindari tawon tersebut gitu loh. Itu menurut gue ya. Jadi sisi repetisinya, tetapi juga sisi kontennya juga penting gitu loh. Ya kalau pahit gue nggak ngerti apa artinya, tapi dari sisi kontennya itu penting. Ya karena tawon itu kayak manis-manis, i.e. madu, nektar gitu. Gue pahit gitu ya, jangan digigit gitu ya. Gitu. Anjir bener ya, gue nggak pernah kepikiran lo Tok. Ilmu ngehususin tawon ya. Itu dia. Jadi ya itu tadi kan, itu dari segi repetisinya, dan yang kedua itu dari segi kontennya. Makanya lu nggak boleh sembarangan. Makanya gue paham kalau Toto terganggu dengan istilah abrakadabra yang di Harry Potter tuh negatif, di majalah Bobo itu positif gitu loh. Karena sebenarnya karena konten itu penting gitu loh. Konten dari mantra itu penting. Makanya ya kalau dulu gue inget banget ketika gue mau ujian, gue selalu diingatkan oleh bokap gue untuk selalu bilang gini, kamu bisa gitu loh. Gitu. Lu bayangin nggak? Gue diajarin mantra yang artinya ternyata yusak, bego lo. Ya lu bego beneran. Gitu. Karena itu menanamkan kata repetisi itu, selain repetisi untuk bantu fokus, repetisi itu juga masuk ke dalam pikiran lu dalam bentuk maknanya gitu loh. Menurut penafsiran gue sih begitu. Gue setuju sih bahwa mantra itu memang akhirnya membuat lo ini ya. Tapi walaupun kalau buat di gue kata-kata repetitif kecuali memang diajarkan sama gue personal ya, ini sangat personal. Ya. Kecuali yang diajarkan sama agama, gue mungkin tidak melakukannya karena gini, gue itu udah gampang fokus gitu. Nah, kalau pribadi gitu ya, kalau gue pribadi misalnya gue pengen memproyeksikan gue misalnya mau ikut lomba atau ujian lah gitu kan. Gue tuh nggak perlu bermantra lu bisa atau gue bisa, enggak. Yang gue proyeksikan adalah gue udah langsung ngebayangin diri gue ngelihat angka hasil ujian gue itu bagus dah. Buat gue cukup. Itu juga mantra. Sorry, itu bukan mantra, tapi itu adalah basic dari meditasi juga, bahwa sebenarnya dia memfokuskan. Kalau lu fokusnya kan, lu tipe orang yang tidak perlu dibantu dengan melakukan repetisi, tapi fokus lu itu udah bisa ke nilai gue bagus gitu loh. Ya, jadi gue cuma ngebayangin diri gue nilai bagus, gue disalam sama guru-guru gitu kan. Betul. Gitu misalnya. Kalau Toto gitu aja sih. Ngelihatnya itu, dia udah ngeliat ke depan nilai gue bagus. Kalau gue yang bukan orang yang visual seperti itu, atau yang tidak punya kemampuan fokus seperti itu, gue akan terjemahkan dengan bilang, nanti nilai gue bagus nih ke depannya, nilai gue bagus. Jadi gue harus repetisi terus untuk menanamkan pikiran itu ke otak gue. Tapi ya itulah indahnya bahwa setiap orang itu punya berbeda-beda cara gitu loh. Kalau Steven mungkin gimana, Fen? Kayaknya nggak ada. Dan satu hal kalau misalnya pun gue tahu buku ini lebih dulu ya, mungkin belajar gue tuh akan mungkin lebih terbantu gitu ya, karena tahu namanya lebih fokus gitu kan. Karena sekarang nih banyak orang tuh yang share gitu ya, ketika mereka mengawali hari mereka tuh sebelum jump to the action gitu, mereka do something gitu ya, yang diajarin
sampai harus pergi ke sekolah biksu, pergi ikutan camp sebulan gitu kan. Dan I don't know, tapi mungkin bakal mengubah sesuatu gitu ya. Aku nggak tahu, tapi apa pendapat dari Bang Rane, Mas Toto gitu. Kalau gue bilang sih, Van, kalau lu bilang kayak gitu, ini pendapat gue pribadi. Kita jadi nggak bahas bukunya, tapi ini segala ngobrol aja ya. Kan terserah yang edit atau gimana caranya ya. Sialan lu. Lanjut. Enggak, maksud gue gini, kalau menurut gue itu cara dan mungkin metode gitu. Jadi kalau ada orang mungkin pakai, tadi Rani bilang ada pakai mantra, gue pakai visualisasi. Tapi yang menurut gue yang kita harus sadar itu pada dasarnya adalah hakikatnya apa kan, esensinya apa kan, gitu kan. Method is just a method gitu. Method is just a method. Lu bisa pakai mantra, bisa ini, lu bisa harus masuk sekolah apa, lu bisa hanya baca buku apa gitu ya. Yang penting esensinya gitu. How you do it itu lain soal. Ada orang yang harus sekolah gitu. Ada beberapa hal yang menurut gue udah mungkin gue sama Rani gitu ya, naturally kita udah bisa ngelakukan tanpa harus sekolahin. Tapi ada sesuatu hal bidang gue sama Rani harus kayaknya formally kita harus ikut edukasi tentang itu gitu kan. In any field gitu. Gue nggak tahu ya. Kadang-kadang gitu sih, Van, kalau menurut gue. Gue jadi ingat misalnya kayak gini. Lu tadi gue jadi ketawa nih, gue jadi Rani lagi. Ketika lu bilang, coba lu bisa baca buku ini ketika lu sekolah dulu ya. Gitu. Dan gue persis banget itu, gue ada temen, Ran. Ngomong Steven bukan gue. Enak aja lu. Bukan, enggak, gue ada teman. Gue ada teman awal-awal kerja gitu, nggak awal kerja sih, baru belakangan, nggak awal kerja sih, udah agak ketengahan kerja gitu. Terus dia bilang dia baca buku Dale Carnegie gitu, tapi gue belum kenal lu sih. Terus dia bilang persis kayak Steven bilang, coba ya gue udah baca buku ini sejak gue SMP, padahal buku ini udah pasti hidup gue jadi lebih berbeda. Kalau gue sekarang gue akan ngetok rumah dia mungkin, udah lu nggak usah nyesel. Ada teman gue juga ada baca, biasa-biasa aja juga hidupnya. Malah jadi sebel gitu. Tapi maksud gue mau ngajak ke tadi Steven bilang kan, it's just a method gitu. Van, kadang-kadang mungkin ketika lu baca buku ini SMP, mungkin lu apa sih nih gitu kan. Pertama kali gue baca buku Berpikir dan Berjiwa Besar itu SMP loh, dan menurut gue asik banget baca buku gini. Tapi apakah gue bisa nerapin? Nggak juga sih. Maksud gue ya sekedar seneng aja. Maksudnya iya memang gue harus berpikir positif, but the method how dan terus strugglingnya kayak apa juga sesuatu yang berbeda kan. Sama lah kalau lu harus bagaimana mencintai bagaimana Dale Carnegie win friends, how to win friends and influence people. Kayak gitu. Gue yakin lu baca, lu diajarin, tapi how do it kan is different story gitu kalau menurut gue. Betul. Dan ya itu tadi, makanya gue bilang buku ini juga mengajarkan gue bahwa gue nggak boleh nyinyir subjektif banget gitu loh. Betul. Karena pengalaman gue dengan buku How to Win Friends and Influence People itu lebih bukan kepada esensi bukunya, tapi kesebelan gue karena gue dulu harus baca ini gitu loh. Tetapi bokap gue ternyata berhasil menanamkan buku itu ke gue, esensinya ya itu tadi 6 hal yang diajarkan oleh Dale Carnegie tadi itu. Jadi begitu gue baca lagi, terus gue ingat, ini kan yang sering diomongin bokap gue gitu loh. Sialan, masuk juga ternyata buku ke otak gue gitu. Tapi kadang-kadang kalau ngomong itu kan lagi-lagi method kan ya, Ran ya. Jadi gue sebelum ini dulu gue pernah ikut MLM gitu. Serius? Ini so not Toto banget ini ketika lu masuk ikut MLM. Lah karena gue keinginan tahu gue gede gitu. Jadi gue ikut MLM. Oh, karena lu penasaran gitu kan. Terus ya itu yang bener Van, yang harus baca tuh gini, buku-buku berjiwa besar. Alah, gue zaman SMP gue udah baca. Oke lah, baca lagi. Terus bukunya Dale Carnegie, terus bukunya Brian Tracy, tahu kan lo yang kayak gitu kan. Jadi cara prospectingnya juga diajarin gitu. Tapi karena orang tuh pakem kayak gitu dan lupa kadang-kadang bahwa hidup itu juga adalah sebuah seni gitu kan ya. Nah sekarang ketika gue udah di luar gitu, ada orang nih prospecting gue udah tahu nih, ini pasti yang saya MLM nih. Udah naluri lu udah dapet ya? Enggak, karena menurut gue, wah ini so amateur gitu kalau gue bilang. Caranya masih kayak begini aja sih gitu. Lu kreasi kayak sedikit gitu kan, masih bagaimana gitu, cara negur orang juga begitu. Lu pasti MLM langsung, biasanya kalau gue tinggal sih biasanya. Atau kalau gue lagi pengen tahu sih gue diemin aja sampai gue pengen tahu lu MLM apa sih. Sekedar kayak gitu bisa.
Ini terakhir lah ya. Satu poin menarik dari buku ini adalah ketika tadi Toto bilang kan, Toto tuh memang orang yang suka science gitu ya, orang yang suka penasaran dengan how things work gitu kan ya Toto ya. Atau what's the logic behind something gitu kan ya, logika di balik sesuatu itu seperti apa gitu. Menurut gue memang walaupun tidak diulas secara saintifik dalam artian mendalam di buku ini seperti yang diharapkan Toto gara-gara judul bahasa Inggrisnya, tetapi ada hal-hal yang buat gue menarik gitu loh, ketika misalnya si James Doty ini mengulas cara kerja otak, itu di bab kedua itu ya, dia mengulas tentang cara kerja otak itu dari pemahaman awal. Bahkan dia gue baru tahu nih bahwa Aristoteles sendiri pernah membahas tentang fungsi otak yang menurut penafsiran dia adalah sebuah mekanisme untuk mendinginkan darah. Dan itulah yang membedakan kenapa manusia berbeda dengan hewan yang berdarah panas, karena fungsi otaknya itu tidak berfungsi untuk mendinginkan darah. Makanya dibilang ada hot blooded, ada cold blooded gitu. Mungkin itu penafsiran awal yang menurut gue menarik gitu loh. Karena kan upaya manusia untuk menemukan sebuah penafsiran itu kan harus dimulai dari dasar sampai ke sekarang gitu. Jadi bener dong, zaman dulu bener dong kalau kita misalnya lagi belajar gitu ya, gila otak gua mendidih gitu. Jadi kita harus mendinginkan otak ya pada dasarnya. Istilahnya mendinginkan otak itu bisa jadi. Tapi ya oke lah. Anyway, teman-teman, kalau tadi kita sudah share masing-masing pendapat, key take away, perbedaan kita. Key take away yang kita mau share buat teman-teman, nanti Toto sama Stephen boleh nambahin. Kalau buat gue, key take away dari episode ini dan nanti kalau teman-teman tertarik untuk membaca adalah bahwa setiap orang punya penafsiran berbeda terhadap buku ini. Dan mudah-mudahan ketika kami yang punya penafsiran yang berbeda-beda ini juga bisa menyumbang ke teman-teman untuk lebih tertarik membaca buku ini gitu. Kalau menurut gue sih gitu. Kalau lu, Van? Ya jangan menyerah sama hidup lah. Oke, Van, kita masih ada setengah jam. Udah sini ada apa? Ada masalah apa sih, Van? Coba cerita sama ada masalah apa? Iya. Ada masalah apa, Van? Enggak, ini enggak direkam kok. Enggak direkam. Kenapa? Hidup lagi berat ya. Cuma kita udarain aja. Kenapa? Ada yang lagi dideketin ya, Van? Enggak. Nah, itu kesalahan lu, Van. Kenapa nggak ada yang dideketin? Oh gitu. Ya, Ingat, seorang James Doty, ahli neurosurgeon terkenal dunia, pernah punya startup dan sekarang kerja dengan Dalai Lama. Itu bahkan mantra pertama dia adalah cewek, Van. Asik. Chris. Siapa? Chris Doorknob gitu. Karena dia mungkin dia memvisualisasikan membuka pintu rumah cewek yang dia suka itu. Stephen langsung, entar dulu, namanya siapa ya? Gue lupa tuh ya. Jadi gini, visualisasikan dia datang main ke toko buku lu dan lihat-lihat buku lu, Van. Oke. Ya, oke. Toto? Udahlah, kalau gue menurut gue kesan dan pesan gue cukup lah gitu kan. Tapi gini ya, gue cuman ini, gue takutnya cukup tapi panjang apa yang lagi nih. Enggak, maksud gue gini ya, gue harus mengingatkan bahwa buku itu sifatnya personal ya. Gue ngomong gini bukan gara gue takut dihujat nanti gue bilang jelek, ntar ada yang bilang bagus, enggak. Karena seperti tadi Stephen bilang, dan gue ingin mengingatkan lagi, apa yang gue udah utarakan, apa yang Rani udah utarakan, apa yang udah Stephen utarakan, itu harus dilihat bahwa itu personal buat kita masing-masing gitu. Kita sharing karena ini bagaimanapun juga kan kepo, namanya kepo ya gue bilang dong rasanya begini gitu kan. Nah tapi mungkin buat teman-teman punya rasa yang berbeda gitu. Jadi ya menurut gue dinikmatin aja gitu, dan worth to share juga yang sebenarnya kita sharing ini karena kita juga pengen ngedengerin juga dari teman-teman gitu ya. Sharing balik gitu tentang buku ini. Dan itu sih pesan gue, dan menurut gue kita nggak pernah nutup ya, Ran. Misalnya gini, kita udah bahas satu buku A gitu dan lu dengerin dan lu merasa gue ada tanggapan buku ini, lu rekam, kita udarain lagi juga nggak masalah. Ya Ran, ya. Karena itu adalah timbal balik, dan seneng lah aja gitu kalau kita akan ngobrolin buku yang berulang-ulang. Mungkin suatu saat nanti kita akan ngobrolin satu buku berulang-ulang karena selalu akan punya tanggapan. Who knows? Ya akhirnya buku itu jadi buku of buku. The best of kepo buku gitu, book of kepo buku gitu, apa gimana sih? Ya pokoknya gitulah, kayak gitu kan. Bisa jadi kan, kenapa enggak gitu. Jadi jangan merasa bahwa ini pendapat kita yang paling ini, enggak lah. Dan nambahin dikit dari kata-kata Toto tadi, bahwa
tidak ada yang mutlak. Penafsiran itu berbeda-beda dan harus Ya. dihargai karena itu bikin kita kaya pemahaman. Betul. Dan wah, idenya Toto keren tuh, Fen. Tadi, Fen. Hmm. Kita bahas misalnya tentang satu buku tapi dari banyak orang membahasnya, itu bisa jadi satu buku sendiri tentang buku tersebut gitu loh. Iya. Betul. Ya makanya gue bilang ke teman-teman ya, kalau kita udah bahas satu buku bukan berarti kalau teman-teman lagi baca, ya udah dibahas lagi di Kepo Buku, kita nggak kayak gitu. Tetap aja bahas gitu, ya tetap aja bahas karena bisa jadi buku yang udah pernah kita bahas di episode lalu, terus teman-teman naikin lagi, bisa jadi kita akan bahas lagi gitu. Sudut pandangnya si Hesti disebut gitu. Iya. Begini nih misalnya kayak gitu. Sudut pandangnya si siapa? Lela Hudori. Lila Hudori lagi. Lela Hudori. Gue udah berusaha gak menyebut nama Lela Hudori dengan segala hormat, tapi lu masih sebut lagi. Jadi kenal lagi episode lalu Mbak Lela. Oke, jadi itulah pesan dari kita di Kepo Buku dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan special thanks banget kepada teman-teman dari penerbit Semikolon yang bahkan mengirimkan kita PDF buku ini walaupun kelihatannya belum final, tapi kita hargai banget kepercayaannya dan tenang, kita nggak akan share ke siapapun ini. Dan ditunggu buku-buku berikutnya juga kalau mau dibagi nggak apa-apa. Sedikit update, kita juga baru dapat buku dari penerbit Mekar Cipta Lestari. Ini bukunya keren banget, menarik banget karena ini lagi-lagi buku yang diterbitkan dari Wattpad. Judulnya apa judulnya? Deliverance penulisnya itu nama pena ya, Shireisu. Itu dari penerbit apa? Mekar Cipta Lestari, penerbitnya ini Rini. Elviri. Iya. Jadi gitu teman-teman dari penerbit. Oh iya, kita juga terima buku dari Bentang ya, Fen ya? Iya, makanya kita ketika dari Mas Toto cerita, nggak apa-apa kok buku yang pernah kita bahas tuh ditimpal balik di feedback lagi gitu. Karena ketika baca buku Diary itu, Diary Wuhan, aku jadi keinget lagi sama bukunya Nicholas Taleb yang kita pernah bahas tuh, Black Swan gitu. Oke, Black Swan. Oh iya, Black Swan. Yang Rani itu akhirnya cerdas banget di situ ya waktu itu nanggepinnya ya. Sialan. Oke, jadi terima kasih Semikolon, terima kasih Mekar Cipta Lestari, terima kasih Bentang yang udah ngirim buku Wuhan Diary. Nanti akan kita bahas juga, bahkan Bentang mau ngontak editornya buat ngobrol sama kita, kan lebih seru kalau ada editornya di situ. Yuhu. Jadi kita bisa bilang, ini kenapa begini, ini kenapa gini. Rasain lo dia tanya-tanya sama Toto lo ntar. belum ngerti si Steven. Kok Steven sih jadi Steven? Fen, ngomong-ngomong ya, nggak tahu ntar dieditnya bareng ini. Kapan kita akan bahas The Socrates Express, Fen? Oh iya, mungkin kalau kita habis Wuhan Diary aja gitu ya. Ya. Supaya kita lihat. Terus di sela-sela itu juga kita ada episode-episode yang agak out of topic sebetulnya, tapi ya seru lah. Ntar lah kita ceritain. Betul. Ada yang episode ini beneran ya, ini beneran terjadi, tapi kita nggak bisa bilang kapan akan muncul, tungguin aja. Ada episode di mana Steven konsultasi jodoh. Serius, beneran, gua nggak bohong. Iya kan, Fen? Bener kan, Fen? Iya. Iya aja gitu. Ya. Nanti kita keluarin episode. Iya. Oke. So ya, terima kasih banyak. Appreciate banget teman-teman Kepo Buku. Dan seperti biasa, kalau mau ikut support kita, mainlah ke karyakarsa.com/Kepo Buku untuk kasih kita support dalam bentuk yang kita sebut sebagai celengan Kepo Buku gitu. Dan gak ketinggalan, kita mau berbagi kebahagiaan juga ya ke dalam toko sulap nih. Ada 3 buku yang bisa teman-teman pendengar dapetin. Ada kuisnya nih. Gimana nih Bang Rane? Oke. Jadi karena gini, kita pelajaran dari Kepo Buku yang kemarin-kemarin, kalau ada kuis kita nggak umumin di episode ini, karena episode ini kan panjang, nanti begitu orang yang dengar setahun ke depan dia ngirim juga ntar minta ikut kuis gitu. Iya kan? Jadi teman-teman akan ada kuis, nanti kita umumkan di Instagramnya Kepo Buku.
untuk mendapatkan Oke. 3 buku ya dari Into the Magic Shop ini. Jadi masing-masing 1 buku untuk Ya. 3 orang. Ada 3 buku masing-masing untuk 3. Ya gitulah. Toto tuh emang harus dijelasin dulu sih secara saintifik. Iya, jadi gitu. Ada 3 buku. Dan kita sebelum ini kita akan balik lagi bahas. Jadi compassionate itu apa? Tadi Stephen sempat mengucap kata yang menarik, kasih sayang. Karena kalau kasih sayang itu kan berarti bukan hanya sekedar memberikan kasih dan sayang lo, tapi juga mengekspresikannya dan juga mewujudkannya. Kasih sayang. Karena compassion itu kan Apa sih? menunjukkan dan mewujudkan gitu menurut gue sih. Gitu gak Stephen? Ya kurang lebih gitu. Compassion. Makanya daripada kata-kata compassion, gue paling suka kata-kata empathy. Lebih Menempatkan diri lu pada posisi orang itu gitu loh. Sehingga lu bisa merasakan kesenangan dia atau penderitaan dia gitu. Panjang ini ntar Tok, episodenya Tok. Panjang ya. Ya nggak apa-apa. Kita kan memang suka membahas yang berfilsafat gitu kan. Filsus. Malum lah. Ini Rane Toto Stephen ini sudah sampai di level hakikat soalnya. Hakikat. Udah. Pamit. Thank you Stephen. ya. Thank you Rani. Thank you Tok. Thank you Mas Steven. Ya sama-sama. Terima kasih.